Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, sukacita, saya diberkati. Oke, kita bersyukur ya Kakak Nova. Ya, Kak Gugu. Pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul untuk beribadah sekolah minggu. Meskipun masih beberapa di antara kita yang mengikuti melalui rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa sukacita yang sama akan terus kita rasakan dimanapun kita berada. Betul Kakak Gusma. Ya, nah hari ini kita mau semangat ya, semuanya siapkan Alkitabnya. Semuanya dengan sikap yang semangat kita mau datang sama Tuhan, kita mau beribadah sama Tuhan. Semuanya berdiri. Ayo berdiri adik-adik, kita menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya, dengan gerakannya ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ya, masih semangat adik-adik? Masih ya. Kita hari ini terus berbahagia karena Tuhan Yesus sudah memanggil kita untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Saat ini kita kembali mau memuji Tuhan Kakak Nova. Ya. Kita lakukan pujian hari ini ku rasa bahagia. Sambil tepuk tangan ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku dan saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Senantiasa kami terus merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Allah,
pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah meskipun dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa sukacita Tuhan akan senantiasa melingkupi kami dalam ibadah kami pada saat ini. Mari ya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh jadi seturut atas kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Kakak Gusma merasa tidak kalau Tuhan Yesus cinta sama Kakak Gusma? Ya, tentu saja Ya. Kakak Nova ya. Tuhan Yesus sangat cinta sama kita semua. Adik-adik di rumah merasa tidak kalau Tuhan Yesus cinta sama adik-adik? Ya, pastinya merasa ya. Ya, betul. Yuk kita menyanyi lagu Cuy Cuy Dudi Dudam Dan. Dengan gerakannya ya. Cuy cuy dudi dudam dam, shalalala. Cuy cuy dudi dudam dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuy cuy dudi dudam dam, shalalala. Cuy cuy dudi dudam dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percaya. Ya, sekarang adik-adik kita akan mau mendengarkan cerita yang baru. Sebelumnya itu kita tetap menyanyi lagi, kita angkat pujian Yesus Yesus pokok. pokok. Dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Ya, adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Ya, kita akan mendengarkan cerita Firman Firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita Berdoa minta dulu. pertolongan dari Tuhan. Kita akan berdoa. Ikuti ya adik-adik di rumah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menolong kami Tuhan Yesus sudah menolong kami saat kami sudah bangun pagi
Kami sudah bangun pagi. Dan pada saat ini juga Dan pada saat ini juga kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Joyce Berkati Kak Joyce yang akan yang akan memberitakan firman-Mu. memberitakan firman-Mu. Biarlah ia Biarlah ia boleh berkata-kata boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Dan berkati kami juga, berkati kami juga, anak-anak Tuhan anak Tuhan yang siap yang siap mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, ayo kita panggil Kakak Joyce. Kakak Joyce, silakan. Oke. Iya, adik-adik, kita kembali mendengarkan cerita yang baru. Nah, minggu lalu kan kita mendengar cerita tentang janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Nah, selanjutnya kita mau mendengar janji Tuhan lagi dinyatakan sama anak Bapak Abraham dan juga anak dari anaknya. Nah, adik-adik, Alkitabnya dibuka, bahannya agak sedikit panjang ini ya. Dari Kejadian 25 sampai 33. 25, 26, 27, 28, 29. Banyak ya, ada 8 ayat kurang lebih. Nanti adik-adik baca, minta tolong sama mama papanya untuk mantu membaca. Walaupun panjang, ceritanya ini menarik. Nah, adik-adik, siapa yang tahu anaknya Bapak Abraham? Iya, namanya Ishak. Istrinya namanya siapa? Ribka. Nah, waktu itu Ribka ini mengandung. Terus di dalam perutnya anaknya bertolak-tolakan. Tahu ya bertolak-tolakan seperti begini. Ternyata dia mengandung anak kembar. Terus Tuhan bilang, dari dalam kandunganmu akan muncul 2 bangsa yang besar. Bangsa yang satu akan menjadi lebih kuat dari bangsa yang satunya. Dan yang sulung akan menjadi hamba dari anak yang bungsu. Tahu ya yang sulung? Yang sulung itu namanya artinya anak yang pertama. Dan yang bungsu adalah anak yang terakhir. Kemudian lahirlah yang pertama anaknya yang dikasih nama siapa? Harusnya sudah tahu ya, namanya Esau. Dia lahirnya warna kulitnya kemerah-merahan dan berbulu. Kemudian ada adiknya lahir dengan memegang tumit. Tahu ya tumit? Di kaki itu memegang tumit kakaknya sehingga dia dinamakan Yakub. Nah, Esau ini suka berburu ya, dia suka pergi berburu binatang, suka tinggal di padang, di ladang. Sementara si Yakub dia sukanya di rumah, dia anaknya tenang. Si bapaknya, si Pak Ishak, dia sayang sama si Yakub karena Yakub ini suka berburu dan memberikan makanan untuk si bapaknya. Sedangkan mamahnya, si Bu Ribka, dia kasih, dia sayang sama si Yakub. Nah, waktu itu habis pulang berburu, si Yakub ini rasanya lapar. Si Ishak lagi masak nih, terus dia bilang, Yakub kasih dong makananmu untuk saya. Terus kata si Yakub, boleh tapi kamu menjual hak kesulunganmu ya sama aku. Katanya si Esau, oke, gampang, kamu boleh ambil hak kesulungan. Hak kesulungan itu adalah berkat yang diberikan oleh orang tua, oleh papahnya kepada anak yang nomor 1, yaitu anak sulung. Nah, harusnya kan si sulung si Esau ya, tapi dia menganggap enteng hak kesulungan itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, si Bapak Ishak ini sudah semakin tua. Dia juga matanya sudah rabun, sudah buta. Dia tidak bisa lagi melihat. Terus suatu kali dia panggil anaknya, Esau, sini deh. Coba kamu pergi berburu, terus masakan saya daging yang enak seperti yang aku suka. Terus aku akan memberkati engkau dan kamu akan mendapatkan hak kesulunganmu.
Kata si Esau, oke Pak. Kan dia suka berburu ya. Ternyata di balik pintu si mamanya ini, si mama Ribka ini dengar. Karena dia sayang sama Ishak, sama si Yakub, terus dia panggil, Yakub sini deh. Aku dengar papamu tadi bicara sama Yakub, katanya dia mau kasih hak kesulungan untuk sama si Esau. Coba kamu cepet-cepet pergi ambil tuh kambing domba di belakang, terus nanti mama masakan untuk kamu. Terus dia pergilah ambil, mamanya masak. Terus dia bilang si Yakub, aduh mama, saya ini kan tidak berbulu. Tuh lihat tanganku licin, leherku licin, tidak ada bulunya. Sementara si kakak Esau kan berbulu, nanti kalau papa tahu dia marah. Terus kata mamanya, itu ada anak kambing, nanti diambil kulitnya, bulu-bulunya terus ditempel lah di tangan dan di lehernya si Yakub. Kemudian Yakub ketuk-ketuk pintunya, masuklah dia. Terus kata papahnya, kamu siapa? Aku anakmu yang sulung ya, Esau. Ini aku bawa makanan Pak untuk Papa. Habis itu Papa berkati aku. Terus kata si Ishak, coba sini dulu, aku mau meraba kamu. Mendekatlah si Yakub. Terus diraba-raba lehernya, tangannya. Iya berbulu. Bener nih anak sulungku Yakub. Akhirnya papanya memberkati si Yakub. Dia memberikan hak kesulungannya. Habis itu keluarlah si Yakub. Dia sudah dapatkan hak kesulungan nih. Wah, dia menipu papanya. Nah, habis itu datanglah Yakub, Esau, dia sudah memasak. Terus dia masuk. Kata papanya, "Loh, kamu siapa?" "Loh, aku ini Esau, anak sulungmu. Aku datang membawa makanan supaya papa kasih hak kesulungan, berkat buat aku." Kata papanya, "Loh, tadi sudah datang sudah datang katanya kamu anak sulungku Esau untuk meminta hak kesulungan." Wah, ternyata papanya ditipu. Kalau adik-adik ditipu kesel tidak? Esau jengkel sekali. Dia bahkan bilang, aku akan membunuh si Yakub kalau aku ketemu. Mamanya tahu. Terus cepat-cepat dipanggil. Yakub, cepat deh kamu ke sini. Kakakmu Esau sudah tahu kamu menipu dia. Kamu pergilah ke rumah pamanmu. Aku punya saudara namanya Laban. Kamu lari ke sana daripada kamu nanti dibunuh. Wah, Yakub takut ya. Kalau kita diancam kita takut karena kita sudah menipu. Larilah dia pergi. Terus dalam perjalanan itu dia mimpi. Tuhan katanya bilang gini, Yakub, kamu keturunanmu akan aku buat seperti debu di tanah, kata Tuhan. Aku akan menyertai dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa kembali kamu ke negerimu. Jadi walaupun dia sudah menipu papahnya dan kakaknya, Tuhan tetap menunjukkan janjinya, tetap menunjukkan kalau Tuhan sayang sama si Yakub ini. Akhirnya dia tiba di rumah pamannya, namanya siapa? Laban. Di situ dia ada lihat cewek cantik nih, anaknya Laban, namanya Rahel. Dia pengen tuh menikah sama Rahel, katanya, paman kasih dong Rahel buat aku. Oke, boleh, kamu 7 tahun ya kerja. Setelah 7 tahun kerja, karena dia semangat ya mendapatkan apa yang diinginkan, ternyata si pamannya kasih Lea, kakaknya si Rahel. Wah, kesel dia karena ditipu. Tadinya dia menipu, sekarang dia ditipu sama pamannya. Kata pamannya, ya kamu kerja lagi 7 tahun. Karena kan Lea lebih kakak. Kerjalah lagi dia 7 tahun. Akhirnya dia dapat Rahel. Terus kata Yakub, aku dapat apa dong, ini sudah kerja. Terus katanya, Laban kamu mau apa? Katanya kambing domba yang bintik-bintik, yang belang-belang. Tahu ya yang belang-belang, jadi misalnya warna hitam ada titik-titik putih, warna putih ada titik-titik hitam gitu ya. Itu buat aku deh. Kata Laban boleh, kata pamannya. Nah si Yakub ini pintar adik-adik. Dia mengambil daun-daun apa gitu, daun-daun. Terus dia diracik, dahannya, batangnya dibelah-belah. Jadi bentuknya ada belang-belang si daun-daun ini. Terus ditaruh di tempat palungan untuk minum si kambing domba. Nah karena yang diminum ini belang-belang, begitu kambing dombanya makan, terus dia minum, terus dia lahir, anaknya juga belang-belang. Dan itu ternyata banyak. Jadi yang belang-belang itu adalah milik si Yakub. Jadi Yakub punya banyak ternak, punya banyak harta. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Aduh saya mau pulang deh.
Terus dia pamit sama pamannya, dia mau membawa kedua istrinya dan anak-anaknya, dia punya 12 anak ya. Terus habis itu pas akhirnya dia pulang lah. Saat mau pulang dia ketakutan adik-adik. Karena dia mau pulang ke rumahnya, sementara kakaknya ini dia tahu masih marah kakaknya kan. Jadi dia takut sekali akan dibunuh sama kakaknya. Terus Tuhan bilang, Tuhan akan terus menyertai Yakub. Terus habis itu Yakub bilang saat dia merasa sedih, merasa takut, dia memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong dia. Dia tahu kalau dia salah. Akhirnya dia pulanglah. Terus disuruhlah pengawalnya lihat. Katanya, ada Yakub di sana, dia sudah tunggu kamu. Ada Esau di sana, kata Yakub. Aduh, saya nanti pasti dibunuh nih. Saya, enggak cuma saya, mungkin istriku Lea, Rahel, dan juga bahkan anak-anakku mungkin dibunuh. Aduh, aku ketakutan. Tapi Yakub minta pertolongan Tuhan. Tidak lama bertemulah mereka. Apa yang dilakukan Yakub? Dia sujud menyembah ke tanah sampai 7 kali. Dan apa yang terjadi sama Esau? Apakah langsung dia membunuh atau memukul? Ternyata tidak adik-adik. Dia memeluk adiknya, dia memeluk Yakub. Dia merasa sayang sama Yakub walaupun dulu sudah lama sekali dia sempat marah, bahkan sempat berniat untuk membunuh Yakub, tapi ternyata itu tidak dilakukan saat ketemu. Nah, dalam proses perjalanan hidupnya, Yakub itu diproses sama Tuhan, diubahkan Tuhan walaupun dia sempat menipu papahnya, menipu kakaknya, tapi Tuhan sudah menjanjikan untuk dia dan Tuhan tidak mencabut janji itu. Tuhan tetap menggenapi janjinya untuk Yakub dan Tuhan memproses Yakub menjadi yang lebih baik lagi. Yakub juga menyadari akan kesalahannya, dia meminta pertolongan Tuhan ya. Jadi Adik-adik di rumah, Kak Joyce di sini, kita juga manusia berdosa, banyak salah kita. Tapi Tuhan itu kasih sama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menggenapi janjinya sama kita asal kita menyadari dosa-dosa kita. Kita, oh ya ampun Tuhan, saya berdosa, kita menyesal, kita mengaku sama Tuhan. Dan terlebih lagi kita tidak melakukan lagi apa yang sudah kita lakukan. Pasti Tuhan akan menggenapi janjinya untuk adik-adik, untuk Kak Joyce, untuk kita semua seperti Tuhan menggenapi janjinya untuk Bapak Yakub dan keturunannya. Oke, jadi judul cerita kita, Allah memilih dan memulihkan Yakub. Seperti Yakub yang dipilih dan dipulihkan Tuhan, adik-adik di rumah, Kak Joyce di sini, Tuhan juga sudah pilih kita. Tuhan akan memulihkan kita. Ayat hafalannya dari Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengetahui jalan orang benar dan jalan orang fasik menuju kebinasaan ya. Jadi kita harus selalu berjalan di jalan yang benar karena Tuhan itu melihat ya apa yang kita lakukan itu semua Tuhan tahu ya. Jadi demikian cerita kita. Kita mau doa syafaat, adik-adik lipat tangan, tutup mata. Nanti ikuti doanya dalam hati saja ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengarkan. Kami sungguh percaya seperti Bapak Yakub yang sudah Tuhan pilih dan pulihkan, kami pun akan Tuhan pulihkan. Kami tahu Tuhan, kami menyesal akan dosa-dosa kami, banyak hal yang kami lakukan yang melawan kehendak Tuhan. Tapi kami menyadari akan kesalahan kami dan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memohon ampun atas dosa kami dan Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk tidak melakukan apa yang sudah kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami menjadi manusia, kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang saat ini sudah masuk sekolah. Tuhan berkati mereka dalam sekolahnya. Kiranya Tuhan menjadikan anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang pintar. Tuhan
memberkati masa depan mereka sehingga apa yang mereka cita-citakan itu dapat mereka capai. Tolong mereka Tuhan untuk senantiasa belajar dengan rajin, dengan tekun, dan mengandalkan hidupnya dan masa depannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, baik mereka di sekolah ataupun di tempat lain, kiranya Tuhan menjauhkan adik-adik dan kami semua ini dari virus corona. Kami juga dapat menjaga kesehatan kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami berdoa jika ada teman-teman kami yang sakit atau guru-guru sekolah minggu kami yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan melalui makanan, minuman, obat-obatan, itu menjadi sumber kesembuhan untuk mereka. Jika ada teman-teman kami yang ulang tahun, kami mengucap syukur bersuka cita bersama mereka, kiranya Tuhan melimpahi mereka dengan umur panjang dan memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengasuh kami. Biarlah kakak-kakak pengasuh Tuhan berkati dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam kuliahnya, dan kami dapat mempersembahkan yang terbaik, segala hormat hanya kemuliaan nama Tuhan. Kami melayani Tuhan dengan penuh sukacita melalui adik-adik sekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan untuk mama papa kami, memberkati setiap pekerjaan mereka, dan juga menjadikan mereka orang tua yang takut akan Tuhan dan mengajar kami anak-anaknya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang lain, untuk kakak kami, adik, om, tante, nenek, kakek kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa melindungi mereka, memberikan kesehatan, memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk kota kami, untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk kasus corona yang perlahan-lahan sudah mulai menurun. Kiranya Tuhan memberkati kota bangsa kami sehingga perlahan-lahan kami mulai bangkit. Kami bisa hidup normal berdampingan dengan virus corona tanpa kami takut bahwa virus corona akan mengancam kehidupan kami, mengancam nyawa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa yang sudah kami perbuat. Kiranya kami, Tuhan, jadikan anak-anak yang sungguh takut akan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk 1 minggu ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam setiap hal, dalam apapun yang kami alami. Inilah doa kami Tuhan, terima dan dengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita panggil kembali Kanova dan Gusma. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mau membawa persembahan kita. Ya, benar sekali Kakak Nova, dan untuk minggu ini kita akan kembali membawa persembahan 2 pundi. Jadi nanti 2 ya. Yang satu untuk persembahan hari Minggu seperti biasa di sekolah minggu, dan yang kedua yaitu persembahan dalam rangka hari doa Alkitab. Jadi nanti kolektenya akan digunakan untuk menyumbangkan Alkitab bagi teman-teman kita yang belum memiliki Alkitab. Nah, nanti kolektenya, persembahannya dibawa ke gereja ya bersama orang tuanya. Ya, Kakak Nova sambil mengiringi persembahan kita menyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu
kita doakan persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan sesaat yang lalu juga Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami berikan, biarlah boleh berguna dimanapun persembahan ini akan digunakan. Berkati juga Tuhan yang masih ada pada kami dan pada kedua orang tua kami, biarlah kami boleh menggunakannya dengan baik seturut atas kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri karena ibadah kita Sudah hampir selesai. ya, Kak? Ya, tapi Oke. tidak bersedia, minggu depan kita bertemu lagi. Nah, Kita ya, lakukan pujian. saya bukan pasukan berjalan. Oke. Laskar Kristus. Semangat ya, kita semua mau jadi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang gerak. Saya Laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang gerak. Saya Laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, kita mengundang Ibu Guru Maryam untuk menutup kita di dalam doa. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hanya karena kasih dan anugerah-Mu sehingga kami boleh melakukan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami Tuhan, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang difirmankan tadi oleh Kakak Joyce, boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap orang-orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada. Engkau tetap memberkati juga mereka. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, kiranya menyertai kita sekalian, anak-anak sekolah minggu Jemaat Mahanaim, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, ada beberapa pengumuman yang Ibu Guru akan sampaikan. Yang pertama, tadi itu kita membawa kolekte, kita dua, satu untuk sekolah minggu, satu untuk Alkitab orang anak-anak yang belum mempunyai Alkitab di pelosok-pelosok tanah air. Selama 1 bulan kita bawa 2 pundia atau 2 kolekte. Secara khusus buat teman-teman kita yang berada di pelosok Irian sana atau dimanapun desa-desa terpencil ya. Kita bersyukur kita bisa membantu mereka lewat kolekte yang kita bagikan setiap minggu. Yang kedua, sekarang adik-adik, walaupun kita sudah level 1 atau virus corona sudah mulai berkurang, tetapi kita tetap memakai apa, Kakak Nova? Memakai masker, Terus, Mencuci tangan, terus, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. jaga jarak dan jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting, ya. Dan kita harus makan makanan yang sehat, istirahat yang banyak supaya kita boleh tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Dan jangan lupa kita harus rajin apa? baca Alkitab, berdoa. Nah, baca Alkitab dan berdoa. Jadi mungkin tadi dinyanyikan lagu baca Alkitab dan berdoa. Jadi itu yang harus kita lakukan ya setiap minggu. Kita berdoa juga semoga minggu depan kita sudah boleh
beribadah bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Akhirnya kita semua guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Selamat Tuhan hari Yesus Minggu. memberkati. Tuhan berkati.